Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang belajar membaca. Membaca adalah keterampilan dasar yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bayangkan saja, hampir semua aktivitas kita sehari-hari membutuhkan kemampuan membaca, mulai dari membaca pesan di handphone, membaca rambu lalu lintas, hingga membaca buku pelajaran atau novel favorit kita. Nah, bagi para orang tua yang memiliki anak usia dini atau para guru yang mengajar di tingkat dasar, video ini akan sangat bermanfaat untuk kalian. Saya akan membagikan metode efektif yang bisa diterapkan untuk mengajarkan membaca kepada anak-anak. Pertama, kita mulai dengan pengenalan huruf. Cara terbaik untuk mengenalkan huruf kepada anak-anak adalah dengan menggunakan pendekatan multisensori. Artinya, kita tidak hanya menunjukkan bentuk huruf, tetapi juga mengajak anak untuk menyentuh, menggambar, atau membentuk huruf tersebut. Misalnya, kita bisa menggunakan plastisin untuk membentuk huruf, atau mengajak anak menuliskan huruf di atas pasir. Setelah anak mengenal huruf, langkah selanjutnya adalah mengajarkan bunyi huruf. Ini berbeda dengan nama huruf. Misalnya, huruf B dibunyikan B, bukan P. Kenapa? Karena ini akan memudahkan anak ketika mulai belajar menggabungkan huruf menjadi suku kata. Bicara soal suku kata, ini adalah tahap yang cukup menantang. Tapi jangan khawatir, ada trik yang bisa kita gunakan. Mulailah dengan suku kata sederhana seperti B. Gunakan kartu-kartu yang menarik dengan gambar yang sesuai. Misalnya, kartu ba bisa dihiasi dengan gambar baju atau bola. Yang penting untuk diingat adalah setiap anak memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Jangan membandingkan satu anak dengan anak lainnya. Berikan pujian untuk setiap kemajuan yang mereka capai, sekecil apapun itu. Selain itu, buatlah proses belajar membaca menjadi menyenangkan. Kita bisa menggunakan permainan, lagu, atau cerita yang menarik. Misalnya, bermain tebak kata, menyanyikan lagu alfabet, atau membacakan dongeng dengan suara yang ekspresif. Satu hal yang sering dilupakan adalah pentingnya memberikan contoh. Anak-anak perlu melihat orang dewasa di sekitar mereka juga gemar membaca. Jadilah teladan yang baik dengan membaca buku di depan mereka. Ajak mereka ke toko buku atau perpustakaan, biarkan mereka memilih buku yang mereka sukai. Dalam era digital seperti sekarang, kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar membaca. Ada banyak aplikasi edukatif yang dirancang khusus untuk membantu anak belajar membaca. Namun, ingat untuk tetap membatasi waktu penggunaan gadget. Ketika anak mulai bisa membaca kata-kata sederhana, dorong mereka untuk membaca di mana saja. Tunjukkan tulisan-tulisan yang ada di sekitar mereka, seperti nama toko, merek makanan, atau papan petunjuk. Ini akan membuat mereka menyadari bahwa kemampuan membaca sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan minat anak. Jika anak suka tentang dinosaurus, cari buku-buku tentang dinosaurus. Jika anak suka tentang superhero, gunakan tema superhero dalam pembelajaran membaca. Dan jangan begitu, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Yang tidak kalah penting adalah kesabaran. Belajar membaca adalah proses yang membutuhkan waktu. Ada kalanya anak mengalami kesulitan atau kehilangan semangat. Disinilah peran kita sebagai orang tua atau guru untuk terus memberikan dukungan dan motivasi. Ingat, tujuan akhir dari belajar membaca bukan hanya agar anak bisa membaca, tetapi juga agar mereka mencintai membaca. Ketika anak memiliki kegemaran membaca,
mereka akan terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka secara mandiri. Nah, itu tadi beberapa tips dan metode untuk mengajarkan membaca kepada anak-anak. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap semangat dalam mendidik generasi penerus bangsa.